gaya karakter ayat Makkah itu berbeda hentakannya, dan karakter ayat-ayat Madinah juga berbeda. Artinya itu mencerminkan bagaimana Rasulullah SAW kondisi jiwa pada saat di Mekah. Begitupun Rasulullah SAW, ya, kita ketika membaca ayat-ayat Madinah akan berbeda. Jadi pribadi secara pribadi menyimpulkan bahwa 13 tahun Rasulullah fokus membenahi umat tentang keyakinan, membenahi umat tentang hatinya. Itu jamaah rahimahumullah. Karena ketika Rasulullah SAW, ya, selama 13 tahun sudah finish menata umat dari aspek keyakinannya, maka kemudian selama di Madinah 10 tahun Rasul menata batu bata bangunan ke atasnya. Maka ketika fondasi 13 tahun itu selesai final, jamaah rahimakumullah, maka ketika Rasul membangun tonggak, ya, bangunan ke atasnya itu juga kuat. Jadi masih makumullah. Kualitas penting, jamaah rahimakumullah. Nemoi tongeran upami di zaman kiwari ada sebagian anak bangsa yang mencoba mengutak-atik gitu ideologi Pancasila. Wajar kalau ada riak-riak gitu ya. Riak-riak wajar, jamaah rahimakumullah, karena memang itu ideologi negara. Apalagi ketika ideologi kita, keimanan kita diacak-acak, ya, siar-siar yang kaitannya dengan erat dengan keimanan kita, ada orang yang menistakan. Wajar kalau ada semacam kebangkitan emosi, itu hal yang wajar, jamaah rahimakumullah. Karena iman itu adalah ciri khas kita, iman itu adalah identitas kita. Maka karena ketika ada orang yang mau merusak identitas kita, harga diri kita, maka wajar kalau ada sebuah usaha, ya, untuk melenyapkan, menghapuskan. Itu jamaah rahimakumullah. Ini tentang persoalan sifatnya sangat pribadi sebenarnya, wajibuna nahwal. Rumusnya jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mampu menata diri, jamaah rahimakumullah, maka insya Allah kesananya kita juga akan berusaha menata orang lain, diri kita dulu, ya. Ibda bin nafsi, mulai dari diri, kemudian baru wad'u ghairah, melangkah. Karena secara umum amal Islam itu kan ada amal dua, ada amal fardi, amal pribadi. Yang kedua ada amal dakwi, amal sosial, amal yang sifatnya keluar. Itu jamaah rahimakumullah. Nih ketika orang sadayana selama ini masih sibuk hanya untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian kita a priori tentang urusan-urusan umat misalnya, ya, masih dikatakan orang-orang rugi. Upami numutkeun surat Al-Asri kan gitu. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ada 3 pesan penting, 3 pilar yang Allah ingin bangun kalau kita ingin termasuk kategori orang-orang beruntung, bukan orang-orang khosirin, orang-orang beruntung. Salah satunya pertama adalah illal ladzina amanu. Ini tonggak pertama, iman. Kemudian wa amilus shalihat, amal saleh. Amal salehnya amal saleh pribadi. Adiyakumullah. Karena ada amal saleh kaitannya dengan dakwah, yaitu yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi pemahaman orang sadayana, persepsi orang sadayana tentang amal itu jelas, luas, hadi masih rahimakumullah. Cuma tema pribados bahasanya sangat sempit karena urusan hati berarti urusan sangat pribadi, ya rahimakumullah. Ya. Hadi masih rahimakumullah, kita langsung saja. Orang sadayana berbicara tentang hati, ya, berbicara tentang hati. Saur Imam Ghazali, manusia itu unik. Salah satu keunikan manusia punya hati, itu saja.
Makanya ketika manusia hatinya tidak berfungsi, manusia tidak akan unik. Ya. Jadi sampah, murahan. Jadi karena keunikan manusia itu karena hati. Sabab kenapa unik? Sabab dina hati manusia perputarannya, gejolaknya hanya dua persoalan. Pertama, kebahagiaan, itu hati. Ya. Kemudian kegelisahan, kecemasan, itu wilayah hati. Tadi Mas Rimakumullah. Ya. Denten jamaah rahimakumullah, kurang sadayana punya hati, maka hati orang lain pun sama, tidak jauh beda dengan hati kita. Ada kalanya kita mendapatkan, merasakan sebuah kebahagiaan, kabungah. Ada kalanya kurang oge dilanda jiwa ini dengan kegelisahan. Itu final kurang sadayana. Ya. Cuma nu kurang kesadana kedah dipahami bahwa kegelisahan, ketenangan itu tidak serta-merta ujug-ujug, ada sebab, ada faktor, ada hal yang mengawali kenapa kita bahagia, kenapa kita gelisah, itu pasti ada sebab. Itu jamaah rahimakumullah. Ya, itu ada sebab. Numawi insya Allah bahasan pribados oge tidak akan pernah jauh membias dari dua persoalan tadi. Pertama, bagaimana kita menjadi orang bahagia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita pun menjauhi hal-hal yang akan membuat jiwa ini gelisah, jiwa ini merana, jiwa ini sedih. Tidak akan pernah pas di situ. Itu hadimas rahimakumullah. Ya. Hadimas rahimakumullah. Kual eta kanggo urang sadayana tentu hal-hal anu sifatnya teori kupribados insyaallah baris dibahas jamaah rahimakumullah. Sabab tadi di awal dina mukadimah pribados tos ngabidikeun bahwa dari hari ke hari persoalan kita itu bukan semakin mengecil, menipis, berkurang. Kita dibahas rahimakumullah. Tapi dari hari ke hari, masalah yang kita lihat, masalah yang kita dengar, masalah yang kita rasakan semakin banyak. Jazakumullah. Ya. Justru upami kurang dilenyepan mah, persoalan yang ada, baik sifatnya masalah atau kenikmatan, sebenarnya itu datang dari diri kita, bukan dari orang lain. Kita jazakumullah. Makanya kalau Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan diri kita, maka sebenarnya kebaikan itu adalah hasil dari perilaku kita. Begitupun ketika kita mendapatkan keburukan, artinya identik keburukan kayak dina hatema naon kegelisahan, sebenarnya itu juga efek dari perilaku keseharian kita. Itu ya, perilaku keseharian kita. Jadi apa yang kita rasakan itu sebenarnya akibat perilaku, akibat sikap kita. Bukan orang lain. Orang lain itu sebenarnya itu akibat dari diri kita. Ketika ada orang tidak senang dengan kita, ya bisa jadi karena ketidaksenangan mereka, karena perilaku kita tidak menyenangkan. Ketika ada orang simpati, empati kepada kita, memang kita menanam kebaikan. Itu jamaah rahimakumullah. Cuma kan satu saat kita itu begitu pandai memvonis, justru burukan itu ada di orang lain. Laras kan? Inilah gaya setan. Setan itu biasanya melihat keburukan itu di luar, bukan di dirinya. Itu harus dimasukkan. Baru ketika urusan baik melihatnya ke dalam. Ya. Makanya sampai kapanpun jamaah rahimakumullah, cara melihat, cara bersikap itu sangat menentukan dengan kondisi kejiwaan kita jamaah rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, kewajiban pertama ada 5 Pak. Hanya ada 5 pribados nyimpulkeunnya, hanya ada 5. Panginten ini bahasa ya. Wajibuna nahwal qalbi, kewajiban kita terhadap diri kita pertama adalah al-awwal zikrullah.
Ayo diserat aja. Pertama, zikrullah, fasilitasnya. Didikte wae dan geus kalimbar. Tadi masih makumul. Anu kahiji zikrullah. Nomor kedua tilawatul Qur'ani. Tilawatul Qur'ani. Nomor katilu al-ibtiadu anil maksiyati. Al-ibtiadu anil maksiyati. Nomor kaopat al-ibtiadu anil iktimadi alal makhluki. Al-ibtiadu anil iktimadi alal makhluki. Nah ini mah curat-coret kayak saya. Ya insya Allah kayak gampil. Urusan rungkal-ringkal nakamana wae rek kiblat rek ngiblat ya. Persoalan nanti kita luruskan bersama. Karena kita keluarga besar, kita saling meluruskan. Tadi masih maklum. Justru pribados anu selalu menanti pelurusan. Al-ibtiadu anil iktimadi ala makhluki. Terakhir kalimat kasratul ibadati. Kasratul ibadati. Zikrullah artosna mengingat Allah. Zikrullah. Zikrullah. Nomor kedua tilawatul Quran, maos Al-Quran, membaca Al-Quran. Nomor katilu al-ibtiadu anil maksiati, menjauhi maksiat, nebihan maksiat. Nomor kaopat al-ibtiadu anil i'timadi alal makhluki, menjauhi ketergantungan kepada makhluk. Al-ibtiad dan nabihan. Al-i'timad itu sandaran ya. Jadi ketergantungan alal makhluk, kepada makhluk. Terakhir kasratul ibadati, memperbanyak ibadah. Nah, ini bahasan pribados jamarahimakumullah papayu. Jadi teori 5 cara ieu teh mangrupikeun cara kanggo memenuhi hak-hak hati urang sadaya. Kasratul ibadati, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Jadi insya Allah kurang bahas lebih satu persatu. Tadi masih berimakumullah. Pertama zikrullah. Apa makna zikir? Jamarahimakumullah. Apa manfaat zikir? Ya, jamarahimakumullah. Karena satu saat ada penyempitan tentang makna zikrullah. Jamarahimakumullah. Nah, zikir teh upami dikembangkan ada zikir secara persepsi akal kita, zikir hati, ya. Pembi bahasa Imam Al-Ghazali mah ada zikir khafi, ya, zikir khafi gitu ya. Nah, ini ada bahasan tarekat sakit. Tadi aku ngomong, kadek tarekat teh sebuah metode. Lain torekat bahasa Sanskerta, dari bangsa Sanskerta mah torekat teh geus torek bakat torek. Tapi torekat di sini sebuah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tentang tilawah Quran. Oke, pribados lebih kepada bagaimana Al-Quran ini menjadi sarana paling efektif untuk membersihkan hati. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Hadirin Allah, Al-Quran itu adalah terapi.
sudah diuji, sudah diteliti oleh sains ilmu modern. Al-Quran itu dahsyat luar biasa. Itu Al-Quran. Jadi hari ini berkembang metode pengobatan cara Al-Quran luar biasa. Pribados membuka dalam YouTube ada sebuah metode penyembuhan Al-Quran itu orang yang bisu tidak bisa ngomong, bisa ngomong. Allah bisa. Pokoknya itu sebuah metode. Itu dikembangkan. Adi masih rahimahumullah. Kemudian yang selanjutnya al-ibtiadu anil maksiat. Menjauhi maksiat. Nah ini mah memang mau tidak mau jamaah rahimahumullah. Karena maksiat itu adalah sebuah persoalan anu bakal ngotoran hati. Maka orang-orang yang senantiasa nyaman dengan maksiat, mereka tidak akan pernah menemukan nikmatnya hadir di majelis ilmu, nikmatnya hadir di majelis zikir, nikmatnya ibadah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya bangun malam. Tidak akan pernah menemukan halawatul iman. Kemudian al-ibtiadu anil i'timadil makhluki. Tentang bagaimana, kenapa satu saat kita itu kecewa? Ya karena kita selalu bersandar kepada makhluk. Ya, coba kalau kita bersandar penuh kepada Allah, Allah itu tidak pernah mengecewakan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Bahasa politiknya mungkin tidak pernah ingkar janji gitu ya. La yukhliful mi'ad. Kita kan sering ingkar janji, padahal bukan politisi. Kemudian yang selanjutnya kasratul ibadah, memperbanyak ibadah. Tidak ada lagi teori-teori sufi bahwa ketika orang ingin menemukan sebuah makom, ya itu bahasa Imam Al-Ghazali, sebuah makom tertentu, maka dia harus teruji dalam hal ibadah. Ya. Berapa lama sujudnya, berapa lama durasi rukunya, itu kan coba perhatikan rukunya qiyamul lail Rasulullah, lama kan? Lama, sujudnya Rasulullah lama, kadang-kadang sama dengan berdirinya subhanallah. Itu dalam qiyamul lail. Artinya Rasulullah begitu nikmat, begitu mesranya di malam hari. Kenapa? Karena kebersihan hati. Ketika jiwa kita kotor, imam baca surat panjang aja orang kan protes karena, ya kan? Protes. Mau diundang ke imam begitu Hadi masih rahimahumullah. Jamaah rahimahumullah, kita komitmen jam 6.30 selesai. Insyaallah ya. Nah ini mukadimah lah perkenalan pilih dekat acan kuningan Habib Pribados satu sambali. Salajengna Pribados pas berkeluarga pilih disangka masih pemuda kayaknya. Usia 45 tahun tapi seueur menyebabkan usia 20 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, panggilan tadi kepada semuanya. Anggap saja ini seorang santri sedang menata diri di hadapan guru-gurunya. Hadi masih rahimakumullah. Mudah-mudahan di majlis dan sarana kangge ta'liful qulub ngahijikeun manah urang sadayana. Ya, innaka ta'lamu anna hadil quluba qad istama'at ala mahabbati ya Allah. Engkau saksikan, engkau tahu, satukanlah, padukanlah hati ini di jalan taat kepada-Mu ya Allah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah Pribados Kapayun baris apa ya barangkali mungkin sasirin satu jerema insyaallah ada catatan ya. Insyaallah berusaha Pribados seperti guru-guru Pribados Ustaz Umum Anwar Sanusi selalu tercatat kami. Insyaallah Pribados oke punya beberapa buku catatan kajian beliau, alhamdulillah itu jariah beliau. Nabi Pribados ketika menyampaikan materi-materi Ustaz Umum Ustaz Abdullah Pribados sejak amal jariah, mudah-mudahan jantan cahaya di alam barzakh ke alam jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak kali ibu rahimakumullah, panggilan tadi Pribados sapenuhun mangangkan perhatosan di sadayana jazakumullah salam jaza organisasi tawakuf kakiran kelepatan lahir batin. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum innahu kana huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.